Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang poster saya yang berjudul Kebudayaan Barat dan Kebudayaan Islam dan juga Ekonomi, Koperasi dan Bisnis di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Afris Malia Putri dengan NIM 2404 1017 PGSD Unit 3 2024. Fakultas FKIP Prodi PGSD dengan dosen pengampu Rapita Aprilia SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses masuknya orang Barat ke Indonesia. Bangsa Barat mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-15 ketika mereka melakukan penjajahan samudra. Nah, bangsa-bangsa apa saja sih yang masuk ke Indonesia? Nah, salah satunya ada bangsa Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia pada tahun 1909. Mereka mendirikan kantor dagang di Goa. Kemudian pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Yang kedua ada bangsa Spanyol. Pada tahun 1521 bangsa Spanyol mendarat di Dore, Maluku. Dan yang ketiga ada bangsa Inggris. Pada tahun 1577 Francis Drake dan Thomas Gedendis memimpin ekspedisi penjajahan samudra pertama di Inggris. Pada tahun 1959 armada Francis Drake berhasil mendarat di Ternate. Dan yang terakhir ada bangsa Belanda. Pada tahun 1996 kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten. Cornelis de Houtman melalui pelayaran perdana ke Nusantara dengan 4 kapal dagang pada tahun 1585. Nah, berikutnya ada sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Para pedagang muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia untuk membawa ajaran Islam. Dan yang kedua dari pernikahan. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Dan yang terakhir dari jalur pendidikan. Para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya wilayah Indonesia. Nah, adapun perkembangan dan pengaruh kebudayaan Barat di Indonesia. Kebudayaan Barat telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Nah, adapun pengaruh positifnya yaitu meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan toleransi, membuka peluang pertukaran ide, pengetahuan, dan kolaborasi, dan juga mendorong inovasi perkembangan industri yang kreatif. Nah, pengaruh negatifnya adalah merosotnya nilai-nilai kebudayaan lokal, meningkatnya konsumsi individualisme, hedonisme, dan munculnya berbagai masalah sosial seperti kekerasan, kriminalitas, narkoba, seks bebas, dan ekstremisme. Mengkrisis rasa kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri. Selanjutnya ada pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia. Kebudayaan Islam telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia seperti moral, etika, sosial, arsitektur, pendidikan, sistem pemerintahan, sistem kekeluargaan, cara berpakaian, dan juga seni rupa. Nah, adapun perkembangan dan pengaruh kebudayaan Barat di Indonesia. Kebudayaan Barat telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Nah, adapun pengaruh positifnya yaitu meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan toleransi, membuka peluang pertukaran ide, pengetahuan, dan kolaborasi, dan juga mendorong inovasi perkembangan industri yang kreatif. Nah, pengaruh negatifnya adalah merosotnya nilai-nilai kebudayaan lokal, meningkatnya konsumsi individualisme, hedonisme, dan munculnya berbagai masalah sosial seperti kekerasan, kriminalitas, narkoba, seks bebas, dan ekstremisme. Mengkrisis rasa kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri. Selanjutnya ada pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia. Kebudayaan Islam telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia seperti moral, etika, sosial, arsitektur, pendidikan, sistem pemerintahan, sistem kekeluargaan, cara berpakaian, dan juga seni rupa. Selanjutnya saya akan membahas tentang ekonomi dan ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Ekonomi juga berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi dan keinginan mereka. Ilmu ekonomi juga mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmurannya. Selanjutnya ada sistem ekonomi, prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi yaitu untuk menilai apakah pengorbanan yang dilakukan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi tidak selalu didasari dengan pertimbangan materi finansial, tetapi juga dapat dipertimbangkan dari aspek non-material dan finansial seperti rasa aman dan rasa cinta. Nah, selanjutnya ada tindakan ekonomi. Tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan pilihan yang menentukan. Tindakan ekonomi dapat dibagi menjadi tindakan rasional dan irasional. Yang ketiga ada motif ekonomi. Alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi atau motif ekonomi dapat berupa dorongan untuk memenuhi kebutuhan, membantu sesama, mendapatkan penghargaan, atau memperoleh kekuasaan. Teman-teman pada tahu nggak sistem perekonomian apa yang dipakai di Indonesia? Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila atau SEP. Pada laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menjelaskan bahwa SEP merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan kegiatan kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan. Nah, adapun definisi koperasi dan koperasi di Indonesia. Definisi koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh seorang atau perseorang atau badan hukum koperasi untuk memenuhi kebutuhan aspira bersama. Koperasi dilandaskan pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Definisi koperasi, ciri-ciri koperasi, dan fungsi dari koperasi. Tujuan dari koperasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta memperkuat perekonomian nasional. Prinsip dari koperasi adalah keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, pembagian laba dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa. Ciri-ciri koperasi yaitu bersifat non-kapitalis, kegiatan koperasi berdasarkan prinsip swadaya, swakarta, dan swasembada. Kerugian dipikul bersama, setiap anggota memiliki satu suara, memperhatikan modal masing-masing, modal bersifat tidak tetap atau dapat berubah sesuai banyaknya simpanan dari anggota. Nah, selanjutnya ada definisi bisnis dan bisnis di Indonesia. Definisi bisnis adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan atau membeli atau menjual barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bisnis di Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti bidang perdagangan, industri, pertanian, perikanan, dan peternakan dan jasa. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.